address dan subnetting. Di sini ada IP versi 4 dan IP versi 6. Di sini saya akan menjelaskan yang IP versi 4 dulu. IP versi 4 yaitu 324 bit, dan di sini ada Cocknet ada 4. Dan di sini ada IP yang bisa digunakan yaitu dari 0 sampai 255. Nah, kita lanjut ke contoh soalnya langsung. Di sini ada IP 192.168.1.1/24. 24 itu adalah prefix total IP yang bisa dipakai. Total IP 32 itu dapat dari IP versi 4, yaitu 324 bit dikurang prefix itu ada 24. Nah, kita langsung hitung aja ke 32 dari ini dan 24 dari prefix, dan hasilnya 8. Nah, maka kita 2 dipangkat 8, 2 itu dari sananya langsung, dan hasilnya 256. Maka yang bisa dipakai itu 0 sampai 255. Lanjut ke subnet mask. Nah, subnet mask itu ada dibagi 3, yaitu bagiannya Cisco adalah subnet mask, Winbox adalah prefix, Winbox subnet mask. Nah, kita lanjut ke IP network, yaitu IP network itu dari awal 0, dan IP broadcast itu IP akhir. Nah, kita lanjut ke IP range. Nah, IP range itu satu itu dari IP network yaitu 0, dan 254 itu dapat dari IP broadcast. Nah, sekarang cara menghitungnya yaitu 1 dikurang 254. Kita lanjut ke contoh soal 2, yaitu ada IP-nya 172.168.5.1/26. Total IP-nya yaitu 32 dapat dari IP versi 4 dan dikurang prefix yaitu 26, dan hasilnya 6. Maka dilanjut dengan 2 pangkat 6, yaitu hasilnya 64. 6 itu hasilnya yang dari 32 dikurang 26. Kita lanjut ke subnet mask. Subnet mask itu IP awal, dan IP broadcast yaitu IP akhir. IP range yaitu 1 dapat dari skala IP network, dan 62 sebelum IP broadcast. Nah, teman-teman, di sini ada soal baru, yaitu soal 10.10.10.50/27. Kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu 10.10.10.50/27. Di sini kita disuruh mencari total IP dan subnet mask, IP network, IP broadcast, IP range. Dan lanjut ke bawah. Nah, di sini ada soal yang kedua, yaitu 10.10.10.70/27. Nah, di sini total IP-nya yaitu 32 dikurang 27, hasilnya 5. Dan di sini kita disuruh dipangkatkan 245 sama dengan 32. Nah, di sini kita lanjut cara penghitungan subnet mask, yaitu 256 dikurang 32, dan hasilnya 224. 224 ini dikebelakangkan di 255. Dan kita lanjut ke IP network, yaitu IP networknya itu 0, IP broadcastnya itu 31. Nah, cara menghitung IP network yang 32 yaitu 31
ditambah 1 yaitu 32. Dan cara menghitung yang IP broadcast 63 yaitu atau blok subnet kedua 32 ditambah 32 dikurang 1 dan hasilnya 63. Dan kita cara menghitung IP network yang 64 atau blok subnet ketiga, yaitu cara menghitungnya dari 32 ditambah 32 ditambah 64 dan hasilnya 96 dikurang 1 jadi 95. Terus kita lanjut ke IP range, yaitu 65 ini sebelum dari 64 dan IP range setelah IP network yaitu dari 64 tambah 1 jadi 65 dan 94 dan 95 dikurang 1 yang hasilnya 94. Jadi IP range-nya 65 dikurang 94. Dan di sini kita akan melanjut ke materi berikutnya, yaitu IP publik dan IP privat. IP publik yaitu ada IP Facebook yaitu 10.10.10 dan IP Google yaitu 8.8.8. Dan kita lanjut ke IP privat, yaitu IP privatnya ada contohnya 192.168.10.10. Dan kesimpulannya IP publik ini bisa diakses di mana saja dan IP privat tidak bisa diakses di mana saja. Di sini kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu konsep switch dan router. Switch menghubungkan device-device dalam satu blok subnet dengan IP 192.168.1.0/27 dengan 32 IP yang bisa dipakai. Misalkan di sini ada gambaran topologi yang PC1 menghubungkan ke switch dengan IP 192.168.1.1 dengan menggunakan kabel UTP dan STP. Lanjut ke PC yang kedua, yaitu dengan IP 192.168.1.1 yang menghubungkan ke switch juga. Titik 2 yang menghubungkan ke switch. Lanjut ke PC ketiga, yaitu 192.168.1.3. Kita lanjut ke konsep router. Nah, di sini ada PC4 dengan berbeda blok subnet yaitu 1.70, tetapi masih bisa terhubung dengan konsep yang di pinggir. Karena itu dengan pengisi router, yaitu fungsinya menghubungkan device-device dalam blok subnet yang berbeda. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar praktek switch. Pertama-tama kalian masukkan PC-nya, yaitu ada 2. Terus kalian masukkan router yang switch yang 2960. Lalu menggunakan kabel dari switch ke PC. Setelah itu kita beri IP address di PC 1. IP address-nya yaitu 10.10.10.10. Lalu enter. Ya, lanjut ke PC yang kedua.
kita beli IP dengan 10.10.10.11 dan enter. Kita akan mencoba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2. Bisa menggunakan pesan ini yang saya lingkari dari PC 1 ke PC 2. Maka kalian mau melihat sukses apa tidaknya di sini. Lalu kita akan mencoba ping dari PC 0. Lalu ke desktop dan terminal. Salah, maaf, ke command prompt. Di sini kita masukkan IP yang mau dikirim. Di sini kita masukkan IP yang mau dikirim ping. Masukkan IP-nya 10.10.10.11 dan enter. Di situ udah terkirim tandanya TTL. Nah, di sini sudah terkirim tandanya TTL. Langsung lanjutnya. Nah, di sini saya akan membacakan konsep switch dan router bagian 2. Nah, di sini saya akan membacakan konsep switch dan router bagian 2. Praktek switch bagian 2. Tambahkan 1 switch dan 3 PC, kemudian sambungkan menggunakan kabel automatically closed connection type. Dan cara menyambungkan adalah dari PC 2 ke switch, PC 3 ke switch, PC 4 ke switch. Kemudian PC 3 beri IP 10.10.10.33. PC 4 berikan IP 10.10.10.34. PC 5 beri IP 10.10.35 masing-masing. PC memiliki subnet mask yang sama, yaitu 255, 255, 255, 224. Caranya seperti yang sudah saya praktekkan. Nah, caranya yang sudah saya tadi praktekkan. Oke teman-teman, di sini kita akan belajar praktek router. Cara konfigurasinya itu kita akan mengirimkan dari PC ini ke PC 2. Nah, tanda berhasilnya itu dari PC 0 akan mengirim pesan ke PC 2 yang ini, yang berbeda subnet, blok subnet. Pertama, kita konfigurasi dulu ke routernya. Routernya itu menggunakan yang di awal Routernya ini yang menggunakan yang ujung. Lalu kita masuk ke router dan ketikkan router gateway-nya yaitu 10.10.10.10.1 dengan subnet masknya 255 255 255.24. Nah, ini untuk backup gateway yang ini. Lalu kita membuat default gateway yang berbeda blok subnet. Lalu kita membuat video membuat gateway yang 10.10.10.33 dengan subnet mask 255 255 255.24. Nah, lalu kita masukkan default gateway-nya ke PC. Nah, lalu kita masukkan default gateway-nya ke PC.
Saya kan sudah masukkan ke PC ini gateway-nya yaitu 10.10.10.1 karena yang berada di gateway yang pertama dan ini bad gateway yang kedua yaitu dengan IP 10.10.10.33 karena berada blok subnet yang kedua. Lalu kita mengirim pesan dari blok gateway yang ke-1 ke blok gateway yang kedua, yaitu sukses. Terima kasih.